Suatu hari nenek sekarat dan memberi warisan Moana kalung yang berisi batu Tefiti dan mewasiatkan Moana agar segera berangkat, dan mengatakan bahwa ia akan selalu menyertai Moana dalam bentuk lain, bentuk ruh ikan pari, seperti tato yang ada di tubuhnya. Dengan derai air mata karena ditinggal wafat neneknya, ia berangkat tanpa memperdulikan larangan ayahnya. Di tengah samudera Moana digulung ombak dan karam di sebuah pulau kecil. Moana tampak kesal karena berkali-kali meminta laut untuk membantunya, namun hingga kapalnya dihantam ombak dan karam tak ada yang dilakukan laut. Akan tetapi tanpa disadari, Justeru laut langsung mengantarnya pada pulau di mana Maui tinggal. Kesan pertama bertemu dengan Maui. Ia adalah figur yang sangat sombong dan angkuh. Tak seperti bayangan Moana yang mengira bahwa ia adalah pahlawan setengah dewa. Awalnya Maui tidak mau kembali menghadapi monster. Bahkan Maui menjebak dan mengurung Moana di dalam gua, mencuri kapal milik Moana dan pergi sendirian. Bukan mengembalikan Tefiti namun kabur dari pulau pengasingannya. Dengan gigi Moana pun mengejar dengan berenang. Dan laut membantunya, mendiring Moana dan melemparkannya di atas kapal Maui yang melaju kencang. Maui kembali melempar Moana ke laut. Namun berapa kali pun ia berusaha membuang Moana ke laut, air laut selalu mengembalikan Moana ke atas kapal. Begitu seterusnya hingga membuat Maui bosan dan akhirnya menyerah. Namun tetap tidak mau membantu Moana. Kerasnya pendirian Maui lama-lama luntur dan tawaran turun. Ia tidak mau membantu Moana tanpa kail sakti. Petualangan mereka pun dimulai. Mengarungi samudera melawan bajak laut dan akhirnya sampai di tempat di mana kail sakti hilang. Ternyata kail itu dijadikan aksesoris seekor kepiting raksasa. Bahu-membahu mereka melawan kepiting itu. Dan akhirnya Maui dan Moana berhasil mengambilnya. Awalnya Maui kesulitan berubah bentuk. Selalu saja salah. Maunya kadal jadi ikan. Maunya hiu jadi ikan badut. Maunya jadi manusia malah jadi setengah hiu dengan kaki manusia. Setengah manusia tapi kakinya hiu. Dan seterusnya. Satu waktu Maui bercerita tentang bagaimana ia dibuang orang tuanya ke laut dan diselamatkan para dewa, yang kemudian memberikan kail sakti yang menjadikan Maui setengah dewa. Ternyata dari kedekatan itu akhirnya Maui berhasil mengembalikan kemampuannya berubah bentuk. Tak terasa sampailah pada tempat di mana monster lava berjaga. Maui dengan percaya diri melawannya. Namun tak sampai berapa lama ia pun dikalahkan. Kailnya retak, dan kali ini Maui benar-benar menyerah. Ia malah pergi meninggalkan Moana. Dengan putus asa, Moana yang ditinggal Maui juga menyerah dan mengembalikan batu Tefiti ke lautan. Laut pun memahami dan mengabulkan permintaan Moana untuk pergi. Akan tetapi tiba-tiba ruh sang nenek dalam bentuk ikan pari datang. Dan kembali menyemangati Moana. Moana yang telah membuang Tefiti terjun ke laut untuk mengambilnya lagi. Dan kali ini ia bersemangat untuk menerobos monster lava. Tak diduga, Maui kembali datang dan membantunya. Ia berkata akan mengalihkan perhatian monster sementara Moana masuk mengembalikan batunya. Moana dengan secang-kencangnya berlayar ke Pulau Dewi Tefiti. Dan kemudian berlari menaiki sebuah bukit. Namun ternyata di balik bukit itu, Moana tak menemukan apa-apa. Hanya bekas tempat tidur sang dewi. Ia kebingungan. Kemana pulau itu? Hanya bekasnya saja. Ia kemudian melihat monster lava. Di dada monster itu terdapat ukiran seperti ukiran yang ada di batu. Ia pun langsung sadar bahwa batu itu letaknya Justeru di jantung monster lava. Moana mengangkat batu Tefiti hingga bercahaya dan menarik perhatian monster. Laut pun terbelah. Monster lava yang sebenarnya tak bisa kena air, masuk di tengah laut yang terbelah. Bergegas ke arah Moana dengan ganasnya. Namun sesampainya di dekat Moana, lava itu memudar. Tidak menyerang tapi lebih pada tunduk pada Moana. Moana pun dengan santainya meletakkan kembali batu ke dada monster. Lambat laun monster itu berubah menjadi batu, kemudian terus menghijau dan ternyata monster itulah sang Dewi Tefiti. Ia menjadi monster mengerikan bila batunya diambil. Semuanya kembali hijau seketika. Kail sakti Maui yang hancur dikembalikan utuh oleh sang dewi. Moana pun kembali ke sukunya. Ayahnya mencabut larangan berlayar lebih jauh. Kapal-kapal yang disembunyikan dikeluarkan dan mereka pun memulai pelayaran dipimpin oleh Moana.